Kita alai kajian kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khusus pagi ini kajian kita memahami doa yang dibaca Nabi. Sangat bagus untuk kita baca, karena dalam hadis doa itu langsung Nabi yang baca, sekaligus isinya, kandungan doanya sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka tentu kita harus memahami terlebih dahulu doanya. Kita bacakan dari Ibnu Abbas, yaitu Abdullah. Ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan mengucapkan, Rabbi a'inni, wahai Tuhanku, a'inni, bantulah aku, wala tu'in, wala dan janganlah, tu'in, engkau bantu alaya untuk memusuhiku, wansurni, dan tolonglah aku, wala tansur, dan janganlah engkau menolong untuk memusuhiku, wamkurli, dan lakukanlah tipu daya untukku, wala tamkur, dan janganlah engkau melakukan tipu daya alaya terhadap diriku, wahdini, dan tunjukilah aku atau berilah aku petunjuk, wayassir, dan mudahkanlah, hudaya ilayya, petunjukku terhadap diriku, wansurni, dan tolonglah aku, ala man bagha, untuk menghadapi man, orang yang bagha, orang yang berbuat sewenang atau lalim, adaya, atas diriku. Allahumma, ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku ini laka syakiran, atau dalam hadis lain syakara, jadikanlah aku ini laka, kepadamu, menjadi hamba yang bersyukur, laka, dan kepadamu zakira, orang yang selalu berzikir atau ingat, laka rahiba, dan kepadamu rahib, aku takut, laka mitwa'a, dan kepadamu aku taat atau tunduk, ilaika mukhbitat, dan kepadamu ya Allah mukhbit, aku khusyuk. Nanti kita jalannya, au muniban, atau orang yang kembali. Rabbi, wahai Tuhanku, taqabbal taubati, taqabbal, terimalah taubatku, waksil, cuci, hilangkanlah haubati, dosa atau kesalahanku atau kegelisahanku, wa ajib da'wati, dan kabulkanlah
doaku, wa tsabbit hujjati, dan teguhkan hujjahku, wahdi qalbi, dan beri petunjuklah kepada hatiku, wasaddid, dan luruskanlah lisanku, waslul, dan cabut hilangkanlah sakhimata qalbi, dendam, khusumat, kedengkian dalam hatiku. Sampai di situ. Yang ke bawahnya tidak doa. Ditandai sampai waslul sakhimata qalbi. Mari kita pahami. Kata para ulama yang mensyarahkan, mengurai, menjelaskan hadis itu, doa yang sangat agung, doa yang sangat utama, yang istimewa. Pertama, karena Nabi langsung yang membaca di dalam doa-doa beliau. Yang kedua, isi kandungan doa itu ada 12 permohonan permintaan. Itu permohonan yang sangat dibutuhkan oleh kita manusia atau kita hamba Allah umat Nabi Muhammad. Terkandung dalam doaku sebab-sebab kita mendapat kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk itu mari kita awali. Rabbi a'inni. A'inni artinya bantulah aku. A'inni, bantulah aku. Artinya, ya Allah, aku meminta kepadamu pertolongan atau bantuan agar aku bisa berbuat taat kepadamu, beribadah kepadamu dengan sempurna, dan dalam segala urusanku dunia dan akhirat aku memohon bantu aku agar bisa memperoleh kebaikan, kebahagiaan dunia akhirat. Berarti maknanya umum. Memohon bantuan, meminta bantuan kepada Allah dalam segala hal yang kita hajat, kita butuhkan, kita perlukan. Dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Jadi ketika kita membaca doa, aku nanti bayang tak ketika itu anak kita butuh bantuan. Karena kebutuhan kita tidak sama. Andaikan seseorang ketika itu butuh bantuan Allah untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapinya, maka yang tak bayang ini ketika itu bagaimana supaya masalahnya selesai atau urusannya selesai atau kendalanya bisa diatasi. Tergantung kepada kita. Kalau ambo tentu adalah masalah, adalah problem, adalah hal, adalah urusan, adalah berbagai macam hal yang dimintakan, dimohonkan kepada Allah agar Allah membantu. A'inni bantulah aku. A'inni kau cok kita baca. Ala dzikrika. Kadang ditukar orang dengan a'inna. Maka termasuk ke dalamnya a'inni ala dzikrika. Karena umum. Maknanya umum. Bantuan yang kita mohonkan kepada Allah apapun. Jadi tergantung ya. Tergantung kita. Itu satu ya. Tentu termasuk ketika menghadapi musuh. Menghadapi orang-orang yang bikin masalah. Menghadapi orang-orang suka mengganggu. Atau orang-orang yang usil. Dendam, dengki, marah, sakit hati, kesumat, memburungok, memburutok, bulu baji kawak. Ini bantu aku. Wala tu'in alayya. Wala dan janganlah tu'in. Engkau membantu
engkau membantu alaya terhadap diriku, alaya atasku. Jadi jangan bantu siapapun juga untuk menghadapiku. Lebih-lebih membantu siapa saja yang dapat mengakibatkan aku tidak taat, aku tidak baik, aku tidak melakukan apa yang kau perintahkan, apa yang kau redai, termasuk dalamnya syaitan. Maka jadilah siapapun yang akan menghambat, menghalangi kita, merintang kita untuk melakukan kebajikan, ketaatan, ibadah atau hal-hal yang Allah redai, bantu ya Allah. Jangan sampai orang kau menghambat, menghalangi, merintangiku. La tu'in alayya, tu'in engkau bantu alayya atas diriku, siapa saja. Dan masuk kini yang sedang kita hadapi, tukas wala tu'in alayna, Rabbana a'inna wala tu'in alayna. Wahai Tuhan kami, bantulah kami butuh bantuan. Karena orang berbagai macam cara gini. Licik, sadis, lalim, sewenang-wenang. Pokoknya itu. A'inna wala tu'in alayna. Bantulah kami ya Allah, dan jangan bantu orang lain atau siapa saja menghadapiku, sehingga aku tidak bisa melakukan apapun yang engkau redai dan segala macam. Satu. Ini wala tu'in alayya. Pasti lepek, betul lah kena. Saya lihat sudah lepek tu. Inni wala tu'in alayya. Tuh. Wansurni, unsur, tolonglah aku. Berarti kau meminta pertolongan, biasanya untuk mengalahkan, untuk menghadapi dalam segala hal, untuk menghadapi apa saja, untuk mengatasi apa saja. Yang ketika itu sangat butuh kita kebantu kepada Allah, apalagi menghadapi musuh-musuh, menghadapi iblis laknatullah, menghadapi orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fasik, orang zalim, orang lalil, orang otoriter. Tolong aku, wansurna atau wansurni. Di akhir doa surah Al-Baqarah, la yukallifullahu, di bawahnya wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna ala, untuk menghadapi apapun yang kita hadapi yang berpotensi untuk mencelakakan kita, membinasakan kita, atau menzalimi kita, atau malah membunuh kita, atau menghambat, menghalangi kita untuk mengerjakan apa-apa yang benar. Wansurni. Bahkan ulama memasukkan mohonnya kepada Allah pertolongan, minta tolong kepada Allah agar mampu kita menghadapi nafsu yang tidak pernah kanyang-kanyang, nafsu yang tidak pernah kanyang, min nafsil la tashba. Dalam surah Yusuf, inna nafsa la ammaratun bisu. Karena nafsu itu memerintah orang untuk yang buruk-buruk. Pada malangnya nafsul ammarah. Ada penceramah yang cakap nafsu marah, amarah bukan. Ammarah yang selalu menyuruh itu non ammarah. Barangkali beliau macam amarah mungkin. Amarah bi
ammarah bisu. Nafsu itu selalu ammarah, memerintah, menyuruh orang untuk berbuat yang buruk-buruk. Dalam surah Yusuf ayat 53. Innam nafsa la ammaratun bisu. Kita nak cari ayatnya. Wala tansur alayya. Wala, dan janganlah ya Allah, ya Tuhanku, tansur, engkau menolong musuh-musuhku, menolong siapa saja untuk menghadapiku, untuk mengalahiku, untuk menghalangiku, untuk merintangiku, untuk menghambatku. Termasuk bantu aku, tolong aku, jangan tolong hawa nafsu sehingga hawa nafsu bisa mengendalikanku. Setan jangan sampai mengendalikanku. Wala tansur alayya. Sudah dua tu. Inni wala tu'in alayya. Wansurni wala tansur alayya. Wamkurli, makar, tipu daya, itu nama makar. Al-makar al-khida', tipu daya. Jadi kalau wamkurli, kita minta kepada Allah, bikinlah, buatlah tipu daya untukku dalam menghadapi siapa saja yang ingin memperdayaku, yang ingin menipuku. Jangan sampai saya justru yang menipu, memperdayaku. Namanya makar. Makar itu kan tipu daya. Jangan sampai kita dimakari. Tapi bantulah ya Allah, agar jangan sampai aku dimakari, malah aku yang bisa menguasai makar mereka, menghadapi makar mereka. Jadi wamkurli, bantu aku supaya aku bisa menghadapi makar orang, berbuat makar. Nah, makar ko santi yang sambuh nuk ini ko. Sambuh amek, pakai amek dulu. Tipu daya, tipu tepok. Baik rencana, baik rekayasa, buat berbagai macam hal untuk menipu, untuk memperdaya. Lebih-lebih orang nan polos lugu, kalau bahasa Minangnya ada luruh tabuang, luruh no tabuang. Hanya orang, iyo sebenarnya. Lurus tabuang, itu tabuang, ada tabuang, batuang nalurui, kemudian di kiri nalurui tabuang, nama suak, luluh sen ke bawah, luluh. Jadi orang jujur itu biasa orang luruh tabuang. Kadang-kadang ya, dek luruh tabuang cakap tu lari makannya orang, isantuang orang, dikicau orang. Dia pandai orang, pandai memujuk, pandai merayu, pandai mengecek, pandai mengemas kata-kata. Lah ternganga, terpana, terpesona. Ternganga, terpana, terpesona, lalu tergila. Meminta kepada Allah, dek kita termasuk orang yang luruh tabuan tu. Sebenarnya luruh sen. Bantu aku ya Allah menghadapi tipu daya orang. Siapa saja yang berniat, yang berencana, bakal ingin untuk melakukan
makar akasku, dan jangan biarkan mereka melakukan makar tipu daya terhadapku. Wala tamkur alayya. Ada laki-laki ko naluruh tabuang sen. Sampai-sampai dia balanjo berani orang segitu sen. Yo nangok na. Enggak pandai mago, enggak pandai menawar. Bangi bininya ke rumah. Itu apa balisin nyerang salahnya. Di situ nyerang banyak. Datang kok makar kan? Makar sadang merajalela. Kau nak percaya je doh, you nak tahu dia doh. Basong makar tu kini sedang makar, merajalela. Siapa yang bisa menghadapi makar-makar manusia? Allah. Karena Allah lah pengendalinya, Allah pengaturnya, Allah yang mengatur segala-gala keinginan, maksud dan tujuan yang tersimpan dalam benak pikiran Allah. Lebih-lebih masuk kancah. Nah, sampai situ lah. Masuk kancah. Oh iyalah. Pagi begini, sore lalai loh. Kinilah mereng-reng lah kabarnya. Tahu mereng-reng? Mereng-reng lah, mereng-reng loh. Ini namanya siasat misalnya. Wamkurli wala tamkur alayya. Wamkurli. Nan makar itu maknanya tipu daya. Bikinkan aku tipu daya artinya, ya Allah bantu aku dalam menghadapi tipu daya orang, supaya aku jangan tertipu dan terpedaya, dan jangan biarkan orang melakukan tipu daya kepadaku. Wala tamkur alayya. Wahdini, tunjuki aku. Pertama, tunjuki aku maknanya, beri aku tuntunan, bimbingan, arahan, petunjuk. Yang kedua, beri aku taufik agar selalu berada di atas jalan yang benar. Yang pertama, bimbing, tuntun, tunjuki. Yang kedua, beri aku taufik agar selalu mantap, teguh, kokoh, senantiasa berada di atas petunjuk. Jangan sampai awak nak datang petunjuk petunjuk itu hilang, lenyap. Wahdini, beri aku petunjuk. Ada petunjuk, bimbingan, arahan, tuntunan kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, kepada apa yang engkau redai. Dan yang kedua maknanya, beri aku taufik supaya aku tetap berada di atas jalan yang lurus itu, berada dalam kebenaran. Dua itu maksudnya. Tapi kalau Allah nak beri kita petunjuk, taufik, bisa kita terpeleset, waklah luruh, waklah benar, waklah betul, tapi bisa-bisa tergelincir, terpeleset. Yang pertama, minta petunjuk, bimbingan, arahan kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, yang hak. Yang kedua, kalau sedang berada petunjuk, jangan sampai tetap hendaknya aku di atas petunjuk ini. Namanya wahdini, yassir, mudahkan. Yassir lawan asir. Yassir, mudahkanlah hudaya, petunjukku itu kepadaku. Yassir, hudaya atau mudahkan aku
untuk mengikuti petunjuk itu, menempuh petunjuk itu, menjalankan petunjuk itu. Ini kadang-kadang petunjuk ada tapi tidak mudah menjalankannya. Kalau bahasa wakna rumah lah nampak, jalan tak tahu. Akhirnya ke rumah lah nampak, supaya mudah pergi ke rumah tu nampak jalannya. Namanya yasir. Yasir, mudahkan, gampangkan. Aku bisa melaksanakan, menjalankan petunjuk itu. Tidak semua orang bisa melaksanakan petunjuk, tidak. Petunjuk ada tapi alun bisa melaksanakan. Adu-adu yang rintangan, hambatan, ialah alasan sehingga alunnya menjalankan petunjuk leh. Tentu dengan diarahkan sekolah untuk petunjuk hidup, petunjuk kepada kebenaran, petunjuk kepada jalan yang lurus. Namanya yassir, mudahkan hudaya, petunjukku kepadaku. Wansurni, tolonglah aku menghadapi man bagha. Tahu bagha? Baga tu orang balantihangan, lalim, deknya maci, deknya punyo, deknya lai, deknya sadang, bak katonom yang. Itu bak katonom yang, bak katono wako. Sewenang-wenang lalim, namanya baga. Baga ko melampau, melewati batas. Bantulah aku ya Allah, tolong aku ya Allah. Baga, lalim. Lalim ko kan sewenang-wenang. Balante, angan keterlaluan. Nah kita minta, bantu tolonglah aku ya Allah untuk menghadapi siapa yang bagha alaya, siapa yang lalim, bukan zalim, lalim, balante, angan sewenang-wenang, keterlaluan, baik di muka ataupun di belakang. Namanya bagha. Kemudian setelah bagha kita capai Allahumma ja'alni laka syakara atau syakiran. Dalam versi hadis lain namanya syakara. Kalau disebut syakiran. Kalau syakiran orang yang bersyukur. Kalau syakaran banyak bersyukur. Syakiran orang yang bersyukur. Kalau syakara banyak bersyukur. Kalau ambo biasa baca syakara. Jangan seketik minta menjadi orang yang banyak bersyukur. Dan banyak bersyukur. Kalau tadi meminta kepada Allah bagaimana kita bisa menghadapi orang lain, makhluk lain. Ini wansurni wamkurli wahdini, itu untuk menghadapi makhluk, bergaul, bersosialisasi dengan makhluk. Bantu aku, tolong aku, dan seterusnya. Kini bagaimana berhadapan dengan pencipta kita. Ya Allah, jadikanlah aku untukmu orang yang bersyukur atau pandai bersyukur. Ingat, yang betul-betul bersyukur orang pun tidak bara. Namanya qalilam ma tashkurun, sedikit orang yang bersyukur kepada Allah. Sangat sedikit. Jangankan banyak bersyukur seketik, apalagi kebanyak. Anan syukur. Begini.
Kita doa, ya Allah, jadikanlah aku ini menjadi hamba-Mu yang selalu bersyukur kepadamu, mensyukuri nikmat-Mu, dan mensyukuri nikmat syukur. Sebab bisa bersyukur itu pun nikmat. Bisa tertangkap? Pertama, mensyukuri nikmat, rezeki, anugerah, pemberian, karunia, kita syukuri. Yang kedua, mensyukuri bisa bersyukur. Karena tidak semua orang bisa bersyukur. Jadi bisa bersyukur, kita syukuri. Ada kata ulama, kita analog, bisa bersyukur, mau bersyukur, takana bersyukur lebih tinggi daripada nikmat yang kita terima. Bisa tertangkap? Kita mendapat kuah kunci oto kiranya. Yo oto lagi orang. Ndak oto. Oh, barang. Oh, nikmat. Nikmat kau harus kita syukuri. Karena nikmat. Tapi mau bersyukur, takana untuk bersyukur, lebih tinggi nikmat itu daripada nikmat yang kita ambil tadi. Mau ambil apa? Kan dapat nikmat, ambo syukuri nikmat dapat amih, dapat oto syukur. Kita bersyukur, takana bersyukur, tagari untuk bersyukur, lebih tinggi nikmat itu daripada yang kita ambil, yang kita peroleh. Bisa terangkap? Itu tingginya nilai syukur. Sama ucapan alhamdulillah. Syukur itu ucapannya kan alhamdulillah. Ucapan syukur kan tak syukur. Syukur. Itu. Bacaan syukur alhamdulillah. Karunia yang kita peroleh sehingga kita membaca alhamdulillah lebih tinggi alhamdulillah itu daripada karunia yang kita ambil. Itu syukur. Makanya kita minta kepada Allah, a'inni ala dzikrika wa syukrika. Kalau di sini Allahumma ja'alni laka syakiran atau syakara. Orang bersyukur itu tidak bara, sakit nama bersyukur. Langka bersyukur. Bersyukur bagaimana? Tentu bersyukur yang dikehendaki Allah. Pertama, syukur hati, meyakini di hati kita semua yang kita peroleh semata-mata nikmat Allah. Kemudian kita tidak ujub, tidak sombong. Lalu syukur lidah, kita ucap, kita baca. Ucapan terima kasih syukur kepada Allah yang baca alhamdulillah. Lalu syukur perbuatan, memakai, mempergunakan, manfaatkan nikmat itu sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Allah. Syukur. Karena kita minta nampak temu sekali menjadi hamba yang bersyukur. Tiba di Nabi namanya abdan syakura, hamba yang bersyukur. Allahumma ja'alni laka syakiran, laka zakiran, kepadamu, untukmu senantiasa berzikir, zakiran. Pun kita bisa berzikir itu Allah yang mengingatkan. Itu lama kita bantu kepada Allah, ya Allah, aini ala dzikrika, ya Allah bantu aku supaya bisa
berzikir mengingatmu. Buk pengenawa acu hilang. Orang awak macam pengana nak seli tumbuh. Kadang-kadang sama-sama nak tekanan sekali bersyukur, berzikir kepada Allah. Maka kita minta, ya Allah, agar kita dianugerahi menjadi hamba yang senantiasa berzikir. Bersyukurlah kan, berzikir. Bisa zakara, bisa zakiran. Kalau zakara banyak bersyukur, kalau zakiran orang yang bersyukur. Kalau zakara, zal, kaf panjang, ra, zakara, pakai alif belakang. Banyak berzikir. Kalau dapat, kata Nabi, lidahmu basah berzikir dan engkau mati dalam keadaan berzikir. Karena orang berzikir adalah orang-orang yang viral di langit, terkenal di langit. Sebab zikir itu sendiri yang menyabui-nyabui di langit. Kalau kita baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar, zikir-zikir yang kita baca itu yang menyabui-nyabui namo sian nama zikir. Viral. Ada orang ko yang tak terkena, tak kenal sesuatu di langit tau. Tak kenal. Malaikat-malaikat di langit pun tak kenal siapa aja aku. Tapi dunia saking, bisa jadi dunianya saking terkenal, saking populernya, tenar di langit enggak. Maka hendaklah kita terkenal di langit, terkenal di bumi. Salah satu orang yang terkenal di langit, orang yang banyak berzikir, suka berzikir, selalu berzikir. Teruslah berzikir, teruslah berzikir. Karena zikir itu tidak meminta waktu khusus, tempat khusus. Bahkan tidak perlu kita mengeluarkan modal khusus. Yang pakai modal ku jalan-jalan. Jalan-jalan untuk berzikir, ayo pakai modal. Tapi kalau berzikir, tidak bermodal. Basahkan berarti selalulah bergerak bibirmu untuk berzikir. Kapanpun meminta itu kepada Allah, a'inni ala dzikrika, bantulah aku ya Allah untuk berzikir kepadamu. Kalau siko laka zakkara, laka zakiran, jadikan aku ini ya Allah menjadi hamba yang kepadamu berzikir atau senantiasa berzikir kepadamu, mengingatmu. Ingat, zikir-zikir itu sebenarnya saja yang kita lakukan, kakama di masa kita ada zikirnya sebenarnya. Ada zikirnya. Selain zikir-zikir yang telah ditetapkan, telah ditentukan, dulu namanya zikir lapih. Zikir lapih itu nancako 5 tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah. Itu zikir lapih namanya. Banyak itu. Adalah zikir terikat dengan tempat, terikat dengan waktu, terikat dengan keadaan, terikat dengan jumlah. Apa tu zikir-zikir yang terikat dengan tempat? Zikir-zikir yang baca di Makkah. Zikir ketika naik kendaraan, ketika singgah dan mampir di suatu tempat, zikir masuk pasar. Contohnya begitu. Tu zikir nalah ditunjukkan tempatnya, waktunya, keadaannya, penyebabnya. Analapeh kono. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata billah. Minta kepada Allah. Karena zikir itu melembutkan hati. Zikir itu menenteramkan jiwa. Zikir itu membuat kita lapang. Zikir itulah
yang memberikan penawar kepada hati kita yang sedang gelisah. Perbanyak zikir. Meminta, memohon kepada Allah agar kita menjadi orang yang latah dan betah. Latah dan betah. Ana latah ku nak tahu, nak betah nak tahu. Latah ku kiranya terbiasa. Kalau betah, tahan. Betahnya di rumah, berarti tahan di rumah. Betahnya duduk sak sekua-sekua, berarti tahan duduk. Menjadi orang yang betah berzikir. Betah berzikir. Jangan buat berzikir tu dia orang berzikir. Tidak ada orang berzikir, kita nak berzikir. Itulah tah namanya. Berzikir luak lah. Laka zakara atau zakiran. Laka rahiba atau rahaba. Rahiban takut. Takut kepadamu ya Allah setiap waktu, setiap saat, kapan, di mana saja, dalam keadaan apa saja, siang atau malam. Jangan sampai kita menjadi orang bagak kepada Allah, apalagi menentang Allah, apalagi menyatakan secara tidak langsung dia nak takut. Jadilah kita menjadi orang yang rahiban, takut kepada Allah. Tidak takut kepada Allah itu bukan hanya dengan muncul, kadang-kadang dengan tingkah lakunya menunjukkan tidak takut kepada Allah. Dengan perangainya dan sikapnya, walaupun tidak mengeceknya, sabananya tidak takut kepada Allah, lantaran tidak mengenal siapa Allah. Maka penting kita mengenal Allah. Orang yang senantiasa takut kepada Allah, jadi itu minta namanya rahiban. Orang yang takut, atau rahaba, orang yang betul-betul banyak ketakutannya kepada Allah. Laka rahaba atau rahiban. Laka mitwa ko melakukan ketaatan. Mitwa melakukan berbagai macam ketaatan. Banyak namanya berbuat amalan-amalan taat, amalan-amalan taat, dan amalan-amalan sunnah namanya. Amana mitwa, itu nama mitwa. Sebab nak kecekkan mitwa ko adalah orang yang tunduk, orang yang taat, orang yang patuh, dan orang yang banyak melakukan berbagai macam amalan sunat. Mitwa, tatawwa, taat. Ya Allah, jadikan pula aku ini kepadamu saja mitwa'ah. Kepadamu saja ya Allah menjadi orang yang taat, patuh. Mitwa. Mukhbitan ilaika muhbitan, ana muhbitan khusyuk. Muhbitan ku khusyuk. Kepadamu ya Allah menjadi orang yang khusyuk. Orang yang tunduk, khusyuk aja tu. Dalam segala hal, jadikan aku ini menjadi orang yang mukhbitan, orang yang khusyuk, lebih-lebih ketika beribadah menghadap Allah. Namanya banyak merendah, banyak merasa diri tidak ada apa-apanya, maka begitu lahirlah namanya mukhbitan. Orang yang dipenuhi rasa kerendahan diri, takut, mengingat kebesaran Allah. Mukhbitan. Setelah mukhbitan, muniban. Munib orang yang kembali, munib.
Li bernama Munib, suami, menantu, cucu, Munib. Sama tapi berbeda. Sama-samanya sama-sama menyesal atas dosa-dosa, lalu minta ampun kepada Allah, itu sama. Tidak samanya Munib ko orang yang bukan hanya minta ampun, tapi disusulinya dengan perbuatannya yang baik-baik, menyusul kekurangan, selarui selama nengko. Kalau taubat enggak, orang yang taubat bisa jadi taubat, tapi masih sulit meninggalkan pekerjaan lamanya. Itu namanya munib inabah. Munib kelah diminta. Dalam surat Qaf munib, man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib, datang menghadap Allah dengan hati yang kembali. Qalbi munib, hati yang kembali. Setelah salah, setelah dosa, setelah berdosa, setelah melakukan pelanggaran, sadar, insaf, lalu kembali kepada Allah minta ampun. Setelah itu dirubah amalan-amalan selamaku dengan yang baik-baik. Namanya munib, muniban. Rabbi taqabbal taubati, wahai Tuhanku taqabbal, terimalah taubatku. Kalau kau tidak perlu terang, jadi doa. Terimalah taubatku. Apakah semua taubat kita terima? Tentu tidak. Taubat yang tidak memenuhi syarat, taubat yang tidak sesuai dengan kaifiah, tata cara taubat, taubat yang tidak ikhlas, iko taubat yang tidak diterima. Taubat yang terima itu adalah pertama menyesal sejadi-jadinya, berhenti, bertekad untuk tidak mengulangi. Itu taubat yang sebenar-benarnya. Lalu penuhilah syarat-syarat dan cara-cara bertobat. Kalau kita minta taqabbal taubati, terimalah taubatku, berarti kita harus betul-betul, kalau terlangsung, kalau salah, kalau terlanjur, meminta ampun kepada Allah, menyesali segala perbuatan, berhenti dan tidak mengulang lagi. Baru kita terima, ya Allah, terimalah taubatku, taqabbal taubati, waksil haubati. Isilku kan cuci, nak. Cucilah, cuci haubah, haubah dosa. Dosa-dosa, kesalahan-kesalahan namanya haubah. Kalau gitu bersihlah dosa-dosa dan kesalahanku, ya Allah. Nampak tamu, terima taubat. Yang kedua, cuci bersihlah kesalahan-kesalahanku. Taubat kembali mencuci nang kumua dosa tu kumua, namanya haubah. Waw ba dan ta marbutah, haubah, dosa dan kesalahan yang meningkam yang tersimpan di hati. Caranya meminta kepada Allah agar Allah mencucinya supaya dia bersih. Allahumma ghsilni minal khataya atau min khataya ya bil ma'i wasalji wal bad. Cuci ya Allah, sehingga nyola barasia. La baradu nyoda boleh. La bara bolehnya kok. 10 ya. Waghsil haubati wa ajib da'wati. Ajib ijabahilah, perkenankanlah
da'wati, doaku. Karena tidak semua doa lo diperkenankan Allah, tidak semua doa dikabulkan Allah, tidak semua diijabahi Allah. Karena bisa jadi tidak memenuhi syarat-syarat dan adab-adab serta kepiat yang sebenarnya diterima Allah. Sabit, teguhkan, kokohkan, mantapkan hujjahku. Hujjahku. Anan hujjah. Mantapkan, kokohkan hujahku di dunia untuk menghadapi musuh-musuh. Anan hujahku kan penjelasan, keterangan, petunjuk. Jadi kalau kita menghadapi orang, kita bisa berhujah. Menghadapi orang kafir, kita bisa berhujah. Anan hujah, di kita ada dalilnya, ada alasannya, ada dasarnya, ada pegangannya. Orang yang punya dasar, punya dalil, punya pegangan, berarti sedang memperkuat hujah. Jika nanti bersama orang, berselobok orang beradu hujah, hujahnya kuat. Jadi kalau begitu, kalau begini doanya, sabit, mantapkan, kuatkan, kokohkan kepada kau hujahku. Ketika menghadapi musuh-musuh, dan juga ketika berdakwah mencegah perbuatan keji dan mungkar, termasuk ketika ditanya oleh malaikat di kubur. Kalau tidak mantap hujah kita di kubur, tidak terjawab dah. Tidak terjawab. Di akhiratnya tidak mantap hujah kita, tidak terjawab, mesti neraka. Itulah permintaan kita kepada Allah. Sabit, teguhkan, kuatkan, kokohkan hujahku. Yang apabila aku berhadapan orang lain, aku bisa berhujah dan tidak kalah hujahku. Itu nan hujah. Keterangan, penjelasan dilengkapi dengan bukti-bukti yang terang dan nyata. Hujah. Kadang-kadang orang nak kuat hujahnya bertangkai pada kita singkalah. Nak kuat hujahnya. Sebab awak aku kan suka mencari hujah. Dia nak kita hujahnya lagi. Berdebat jawab. Hujahnya kawak. Kan petang kan nenek yang janji. Jam sekian kembali kau. Ini punya hujah. Awak kiranya hujah awak? Tak ada. Bila nenek berjanji? Petang. Tak ada begitu? Tak. Hujah awak lemah. Dasar awak lemah. Dalil awak lemah. Bukti awak lemah. Tak bisa berhujah. Kalah cucu. Siapapun yang punya dasar, punya dalil, punya pegangan, punya sumber, pastinya punya hujah. Bisa beradu hujah. Argumentasi. Minta kepada Allah sabit. Apalagi berhadapan dengan orang yang pandai bicara. Pandai bicara aku bahasa Minang, pandai bersilek, basilek lidah. Jika pandai bersilek lidah lah. Kadang-kadang salah-salahnya betul aja no jadinya. Ada salah seorang ustaz, kamu dapat kabar daripada kawan. Dia saking ustazku pandainya berorasi. Hanya orator. Sehingga yang lain mengecekkan, andaikan beliau ke mengeluarkan kecek, bisa jadi orang awam menyangkutnya hadis. Kalau nyoba bahasa Arab seketika diputano kajiah, di kepandainya mengecek, bisa jadi orang awam menyangkutnya dan keceknya hadis. Dia begitu kepandainya. Pandai mengecek. Namun juga bayan. Langsung. Di kubur awak perlu hujah. Di akhirat perlu hujah. Bahkan di pintu neraka orang butuh hujah. Pintu neraka hujah. Bangku sampai sekolah cuma malaikat.
Apa ndak ada dulu pemberi peringatan? Lai kau jahil. Bang pasti kau. Kami tidak percaya. Kami tuduh Rasul itu sasek. Kan dalam Quran. Kami tuduh sasek. Itu hujahnya lai tapi tidak kuat. Sabit hujati wahdi qalbi. Ialah tunjuki hatiku, qalbi. Tunjuki hatiku untuk mengenalmu, mengenal yang hak, mengenal petunjuk, mengenal jalan yang lurus, mengenal syariatku, mengenal syariatmu, mengenal rukun iman. Nah, itu. Tunjuki hatiku untuk bisa mengenal, mempelajari yang hak, yang benar, jalannya lurus, apa-apa saja yang engkau redai. Tunjukkan hatiku untuk itu. Artinya supaya hatiku belajar. Dengan belajar itu dapat petunjuk. Bana maulanya wahdi qalbi. Tunjuki hatiku. Baca caranya harus belajar. Belajar ma'rifatullah, mengenal siapa Allah. Belajar kitab Allah. Belajar sunnah Rasulullah. Wahdi qalbi. Wasaddid lisani, saddid, luruskan. Saddid, luruskan. Luruskan ko bahasanya saddid ko tape luri-luri jam melenceng. Itu nan saddid. Tape luri-lurian ko tape jam melenceng. Jika dilapihkan sampai ke sasaran. Saddid lisani, luruskan kata-kata lisanku ini. Meminta supaya anak kita kecekkan, dipikir-pikir di ranuang dulu, supaya terhindar, terbebas, terlepas daripada nomor buruk nan jadi. Namanya yang tadi saddid lisani. Mulut kalau tidak benar bisa memasukkan orang ke neraka. Satu patah kata jika tidak dipikirkan bisa memasukkannya ke neraka yang lebih jauh daripada timur dan barat. Itu bahaya kata-kata. Maka dipinta kita kok saddid, lurus-lurus tapik-tapik kata-kata. Yang melenceng jangan sasih. Terakhir doanya waslul. Lepaskan, keluarkan, cabut. Daripada hatiku sakhimah, dendam kesumat, dengki. Sakhimah. Sakhimah ko sakama. Sakama itu hitam pakai. Hitam, busuk, buruk. Itu nan sakhama. Halo? Hitam, busuk, buruk. Namanya sakhama. Sakhimah, dendam. Dendam itu busuk, dendam itu buruk, sakhimah. Dengki, dengki itu busuk, dengki itu buruk. Benci, benci itu buruk, benci itu busuk. Jadi kalau kita minta, ya Allah waslul, uraikan, lepaskanlah, cabut dan keluarkanlah sakhimah, dendam, dendam kesumat, benci, sakit, labi-labi dengki. Baca itu. Kalau kita pernah mantun ke orang, cepat baca itu. Nampak saja jauh, baca itu. Ya Allah, ya Allah. Waslul sakhimati. Lapen ya Allah, lapen. Jangan sampai mengerayang hatiku. Diterjemahkan ulama sakhimah ko dendam, dengki, benci, kesumat. Asal katanya buruk,
buswa, alai, buswa, burwa, alai. Nanti gua cukup. Hitam. Hitam. Dikatakan dengki, dikatakan sakit hati, dikatakan dendam kesumat, dan segala macam dengan sakhimah, karena selagi orang menyimpan itu hatinya hitam dan busuk. Kadang-kadang nampak di pancalian, kadang-kadang nampak di wajah, di muka. Orang yang pandai membaca tubuh, tahunya itu. Iko paja aku pancali anu sena. Asaki lutok nurang sadolahnya. Ya. Waslul, lapehkan ya Allah, cabut ya Allah, keluarkanlah sakhimah Tuhan. Dan banci kesumat dangki kepada orang lain. Agak mirip dengan gillan. La taj'al fi qulubina gillan. Jangan jadikan di hati kami ada gillan. Gillan dengki. Dengki yang bersarang di hati. Kalau sakhimah, dandam. Orang dandam tu hitam. Hanya hitam. Hatinya nampak di muka. Suka malah tuh muka itu menjadi orang. Sakhimah namanya. Awaslul mujarab, betul lah mujarab. Kalau ada rasul sikwa mangariyo, mangurumeh segala macam, ya Allah, ya Allah, waslul sakhimati qalbi, sakhimata qalbi. Ndak, sakhama. Sakho lain. Ndak. Ko sakhama, sin khamim. Menjadi sakhimah. Tiga ni kena baca kalau mencari orang nawak jajuk iko. Kalau kau mencari nojo. Masalahnya jajuk pihak jajuk dia mencari pihak ingin mencari aja itu masalah. Jajuk dia mencari aja tapi mencari aja. Siapa salah? Apa? Jadi kalau kau mencari aja wak, hati gua baca. Nampak tamu kulang uzrab bin nas. Yang kedua doa. Waslul sakhimata qalbi. Yang ketiga, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Penutup dengan kampe tarikh membaca auzubillah sampai tercampak penyakit itu. Buat ada orang kuno calik suka muntah pak. Mengkuruk, menjajuk, mengkutuk. Biarlah nak bertemu daripada mencaliannya. Dia memang begitu. Boleh. Kan sama-sama lah. Kalau sama penyakit kan? Sama penyakit pak. Tentu je mencaliak kamu mereng-mereng. Kau tahu mau. Sakhimata qalbi. Dua balik doa. Dan darjah Nabi. Kau dapat alhamdulillah pakai bana. Alhamdulillah bana. Kau nak dapat je lah. Baca kau. Sampai dapat. Kapan dibaca? Kapan saja. Surah salat jadi, di malam hari jadi, di sujud boleh. Nak kapan saya baca? Ambil ulang boleh ah? Cuba simak di. Halo. Rabbi. Itu apa baca nama tu? Simak sen dulu. Mata beku ada salah bari. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wamkurli wa la tamkur alayya wahdini wa yassiril huda
hudaya ilayya. No, berbeda versi. Kalau siko tulis wansurni wahdini yassir hudaya ilayya. Dalam satu versi bunyinya itulah. Wahdini wayassiril huda ilayya. Ai komen lah baca pada gelentong pentong. Kalau sikon tertulis yassirli hudaya ilayya. Lah, dua. Wansurni ala man bagha alayya. Allahumma ij'alni laka syakiran, laka zakiran, laka rahiban, laka mitwa'an. Alai. Ilaika mukhbitan au muniban. Rabbi taqabbal taubati waqsil haubah. Tuba tu. Tu penjelasan haubah, haubah ba. Haubati, haubah ba. Taubati, haubati. Lah, nampak bedanya? Wa ajib da'wati. Ajib, ajib. Itu muka baca balik. Wa thabbit hujjati. Wahdi qalbi. Wasaddid lisani. Waslul sakhimata qalbi. Sampai sinan. Lanjutnya tak ada. Diambo dan apa? Versi cik lain. Itu muka tadi saya. Bedanya untuk tahu sen, untuk tahu miang. Rabbi ja'alni laka syakkara. Banyak bersyukur. Laka zakkara. Banyak berzikir. Laka rahaba. Banyak rasa takut. Laka mitwa. Ilaika mukhbitan awaham muniba. Situ bedaan seketik. Ada bo itu nama apa dulu? Nama catatkan ko versi Abu Daud. Aku sudah baca. Mau pilihan yang terbaik. Baca saya ko. Kalau syakara banyak bersyukur, zakara banyak berzikir, rahaba banyak takut, mitwa'a selalu taat kepada Allah. Kesimpulan terakhir, dibaca kapan saja. Dalam salat boleh, ketika sujud tidak masalah, setelah salat rencak, malan pun jadi. Yang penting ko sangat kita butuhkan dan dua balik ko. Tidak bisa apa di luar kepala, caliak sen lah. Caliak sen baca. Lah. Tidak boleh dipanggang nak dapat. Di mana nak dapat ko bakal? Baca sen lah. Tidak boleh dapat doa, sombong wak. Nabi sendiri berdoa kan? Nabi sendiri berdoa. Catatannya, balik berdoa itu yang penting kita sadar bahwa kita sedang meminta. Baik apa? Ataupun dalam catatan. Mula balik yang penting berdoa itu kita sadar bahwa kita sedang minta, sedang memohon, sedang mengadu kepada Allah. Baik nantakana di kepala ataupun ada di buku kita baca, mengerti nana. Karena ada orang apa doa panjang-panjang tapi tidak tahu artinya. Doanya panjang tapi tidak tahu. Itu namanya apa doa, tu nak berdoa.
Atau orang membaca doa kancang-kancang, itu mau ulang-ulang doa, tidak berdoa. Sebab kalau nak berdoa aku minta lambik-lambik, dipaham-pahami, diinuk-inukkan, paham, mengerti. Itu kaji kita seperti ini. Silakan. Tidak percaya? Enggak. Minta buliah awak ko, tidak percaya ke Tuhan lain. Kalau awak lah dikhianati orang, sekali dua kali, awak nak percaya lah biasa. Sekali lancuang ke ujian, semua itu nak percaya. Ambo lampai kali, tapi menangin-nangin balik percaya balik tu. Itulah lemahnya awak. Ini nak percaya ke orang biasa. Dia nak buliah tanpa sebab, tanpa alasan, awak langsung nak percaya nak boleh. Dah dia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jam'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.